اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 رب فانفعنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم وادنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. Assalamualaikum. Saking RRI menika saged kami program masak menika Ustaz. Nggih, monggo saged, Mbak. Nggih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah istighfar. Lalu beliau membaca ayat Al-Quran, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu. Hadis riwayat Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan kajian Islam, dan di hari Kamis pendengar kita akan belajar tentang sejarah, kita akan belajar tentang Nabi, dan kali ini kisah Nabi yang akan diangkat menjadi topik kita pagi hari ini adalah kisah Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa alaihissalam. Kami akan langsung menuju Ustadz Khairul Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat selalu, diberikan kelancaran, kemudahan segala hal ya Ustadz. Amin, insya Allah sehat, Mbak, dan selalu semangat insya Allah. Insya Allah baik. Ustadz, pagi hari ini setelah kemarin kita mengenal sosok atau kisah dari Nabi Ibrahim. Nah, untuk pagi hari ini pendengar dan juga Ustadz, ini kita belajar tentang Nabi Musa ya Ustadz. Iya. Baik, silakan Ustadz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pecinta RRI Pro 1 dan juga seluruh keluarga besar Jam'iyatul Mubalighin atau Jamu Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi ini Allah temukan kita kembali lewat online daring. Kita mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah, dan juga termasuk salah satu daripada yang dianjurkan adalah kita untuk mempelajari kisah-kisah para nabi dan para rasul, dan juga ulama-ulama soleh, supaya kita mendapatkan pembelajaran yang baik dari apa yang menjadi sejarah daripada perkembangan Islam dan pejuang-pejuang Islam di zaman Rasulullah, atau mungkin juga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pagi hari ini kita akan mengetengahkan tentang kisah unik daripada Nabi Musa alaihi salam. Tentunya kisah Nabi Musa ini panjang sekali, akan tetapi insya Allah kita akan ringkas tentang bagaimana jejak daripada Nabi Musa alaihi salam yang sangat luar biasa dalam berdakwah li'ila'i kalimatillah, untuk memperjuangkan kalimat tauhid, berdakwah kepada satu raja yang sangat zalim pada saat itu, yaitu Raja Fir'aun laknatullah alaih. Yang pertama yang ingin kita sampaikan bahwa Nabi Musa ini adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi ya. Kemarin kita sampaikan yang pertama ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, dan ada Nabi Muhammad, yang kita singkat dengan Nimim. Nimim, N-nya Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya itu Isa, dan M-nya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ini dulunya lahir ketika di zaman Fir'aun laknatullah alaih, ketika bengis-bengisnya atau kejam-kejamnya Fir'aun pada saat itu. Pada saat Fir'aun ini bermimpi,
yaitu di mana mimpi Fir'aun ini adalah bahwa kerajaannya dihancurkan oleh orang, dan kemudian singgasana dan juga kewibawaan dia dalam dia itu menjadi raja, ya raja yang sangat angkara murka, yang sangat dolim, itu dikalahkan dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini ada di dalam mimpi Fir'aun yang kemudian disampaikan oleh Fir'aun ini kepada tukang-tukang sihirnya, ahli ramal dan juga ahli mimpi, yaitu para pengawal-pengawalnya. Ketika disampaikan kepada para pengawal, maka pengawal ini yang ahli tafsir itu mentafsirkan bahwa nanti kerajaan Fir'aun ini akan digulingkan oleh seorang laki-laki. Nah, ketika disampaikan hal ini kepada Fir'aun, maka Fir'aun kemudian memerintahkan kepada semua penduduk Mesir pada saat itu, bagi siapa yang hamil harus diintai. Saat dia lahir harus dilihat laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki maka harus dibunuh, kalau perempuan biarkan saja. Maka pada saat itu semua ibu-ibu yang hamil semua diintai oleh Fir'aun dan tentaranya. Ketika lahir laki-laki maka harus dibunuh. Dan ternyata memang banyak sekali bayi-bayi yang dibunuh pada saat itu ketika lahir, yaitu berupa jenis kelamin laki-laki. Sampai kepada termasuk salah satu daripada yang hamil itu adalah istrinya Imron, ya, Yukabbat namanya. Yukabbat ini adalah istri dari Imron, yaitu calon ibunya Nabi Musa alaihissalam. Yukabbat ini hamil dan merasakan bahwa ada isyarat bahwa yang lahir itu nanti adalah laki-laki. Maka kemudian dinasihati oleh Imron supaya tenang, ya, supaya hatinya dibuat tenang, jangan risau, ya, walaupun istrinya ini sangat-sangat terganggu karena nanti kalau lahir laki-laki maka bayinya itu pasti akan dibunuh oleh Fir'aun. Nah, ketika sudah ditunggu sampai waktu yang sudah ditentukan, ternyata lahir betul anak daripada Yukabbat ini, dan ternyata memang benar-benar laki-laki. Nah, laki-laki inilah, bayi inilah kemudian yang dinamakan dengan Nabi Musa alaihissalam itu. Nah, saking takutnya Yukabbat ini, istri Imron, maka diumpetin, ya, karena walaupun diumpetin tapi pasti akan diintai terus oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Yukabbat ini, ibu dari Nabi Musa ini, kemudian mempunyai inisiatif bagaimana kalau anak saya ini saya kenterke gitu, ya. Saya buang, tapi bukan untuk dibuang benci, bukan, tapi dipasrahkan kepada Allah, dimasukkan ke dalam peti dan dibuat peti itu senyaman mungkin, kemudian dialirkan dengan air, ya. Jadi ada sungai, kemudian ditaruh di tepi sungai itu, dan kemudian mengalirlah peti Fir'aun ini, peti Nabi Musa ini, yang mana di dalam peti itu ada Musa bayi pada saat itu. Nah, kemudian dengan pasrahnya Yukabbat dan Imron ini, kemudian pasrah kepada Allah supaya Allah menjaga bayinya yang diberi nama Musa itu. Nah, singkat cerita, kemudian peti ini ditemukan oleh istri Fir'aun, ya, namanya Asiyah. Jadi bedakan antara istri Nabi dengan istri Fir'aun. Kalau istri Nabi itu Aisyah, kalau istri Fir'aun itu adalah Asiyah, ya. Ketika bertemu dengan bayi ini, ya, ada salah satu dayang, ya. Jadi ketika di sungai itu kan biasa dulu itu pada mandi seperti itu, kayak orang desa seperti itu, ya. Nah, ketika dayang-dayang ini sedang pada mandi, maka ditemukanlah peti ini dan kemudian diambil oleh dayang ini dan disampaikan kepada Asiyah. Wahai Tuan Putri, ini ada ini ada peti mengalir, ya. Ini pasti ada sesuatu di dalamnya. Maka ketika dibuka peti ini, ternyata di situ adalah bayi Nabi Musa alaihissalam.
Maka kemudian diambillah Asiyah ini, ya, karena melihat bayi yang sangat lucu, Asiyah ini tertarik. Tapi ternyata dilihat jenis kelaminnya adalah laki-laki. Maka bingung lagi Asiyah ini. Ini kalau saya ambil kemudian saya bawa ke rumah, pasti suaminya yaitu Fir'aun ini akan membunuhnya. Tapi dengan perjuangan yang sangat kokoh, maka Asiyah ini tetap membawa bayi ini, yaitu bayi Nabi Musa alaihissalam, ke rumah dan nanti akan merayu suaminya yaitu Fir'aun supaya jangan sampai dibunuh. Sampai rumah maka disampaikan hal ini kepada suaminya yaitu Fir'aun. Ternyata betul Fir'aun marah besar dan hampir saja Musa ini dibunuh oleh Fir'aun karena rayuan daripada Asiyah, ya, mungkin nangis-nangis begitu. Akhirnya Fir'aun kemudian mereda dan akhirnya dibiarkan saja untuk hidup. Tapi lama-kelamaan Musa ini makin beberapa minggu kemudian makin besar, ya, tambah bulan tambah besar. Ternyata ketika Fir'aun ini gendong, ya, atau ngemban, ya, ngudang, ya, Fir'aun ini ngudang Musa, ternyata janggutnya Fir'aun ini ditarik oleh Musa kecil pada saat itu, sampai Fir'aun ini hampir jatuh dan Musa hampir saja dibanting oleh Fir'aun. Maka kemudian diambil paksa oleh Asiyah, dan Asiyah berkata, wahai kalau sekarang ya mungkin, wahai ayah, ini wahai suamiku, ini anak kecil belum tahu apa-apa. Jadi ketika tadi berbuat kesalahan, maka kesalahan itu harus engkau maafkan. Tidak boleh kamu berkata kasar atau kamu kasar terhadap anak kita. Akhirnya Fir'aun itu mempunyai inisiatif. Ini sepertinya anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk. Ayo kita coba diuji, ya. Musa ini diuji, yang satu itu dikasih roti, yang sebelah kiri itu ditaruhlah arang, ya, mowo gitu, ya, arang, ya, bara, ya. Ketika dikasih roti sama bara, kemudian Fir'aun ini memerintahkan Musa untuk lari, ya, istilahnya adalah berangkang, mengambil antara roti atau bara itu tadi. Ketika yang diambil nanti misalnya kok bara, maka dia memang betul-betul belum tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan Musa belum bisa memilih mana yang menjadi manfaat, mana yang menjadi madorot. Kalau memilihnya itu roti, maka disimpulkan oleh Fir'aun bahwa Musa sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak, sehingga ketika menarik jenggotnya Fir'aun tadi, berarti itu memang sengaja. Akhirnya betul ditaruhlah roti dan bara, dan kemudian Musa dari jauh didorong untuk berangkang untuk bisa mengambil antara roti dan bara itu. Ternyata ketika Musa ini mau mengambil roti, tangannya dipegang oleh malaikat Jibril dan kemudian dialihkan ke bara, dan bara itu kemudian diambil dan dimakanlah oleh Musa kecil pada saat itu. Maka gebes-gebes, ya, istilahnya orang Jawa, gebes-gebes, kepanasan, kemudian dilepas, dilempar. Dan sebetulnya Musa itu sudah tahu bahwa yang diambil itu adalah roti, ya. Tentunya ingin roti daripada bara, kan. Cuman malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengambil, ya, mengambil alih, ya, mengambil alih tangannya Nabi Musa, kemudian diletakkan ke bara, dialihkan ke bara, dan kemudian bara itu yang dimakan oleh Musa kecil pada saat itu. Sehingga sampai kemudian besar itu lidah daripada Nabi Musa itu diceritakan tidak bisa mengucapkan kalimat R, ya. Jadi rodok celat atau cedal. Ya, maka Nabi Musa kan minta kepada Allah supaya ketika dakwah itu ditemani dengan saudaranya yang bernama Harun, karena Harun itu Haruna akhi. Harun itu adalah saudaraku dan dia yang lesannya itu fasih, ya, afsahu minni, dia lebih fasih daripada aku. Jadi Nabi Harun ini diangkat menjadi nabi, ya, atas proposal daripada Nabi Musa alaihissalam. Istilahnya seperti itu. Nah,
ketika sudah diambil bara itu dan kemudian dimplok gitu ya, dimakan oleh Musa, berarti itu artinya bahwa Musa memang belum mengerti mana yang manfaati, mana yang madoroti, mana yang baik, mana yang tidak, sehingga akhirnya dilepas oleh Fir'aun dan tidak jadi dibunuh oleh Fir'aun. Sampai kemudian menjadi dewasa, menjadi besar, singkat cerita diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dakwah kepada Fir'aun, karena Fir'aun ini merasa bahwa dia itu sudah ngopeni Musa, menjadi anak angkatnya, tapi ternyata Musa sudah diopeni dari kecil sampai besar, ternyata malah melawan anak ayah angkatnya yaitu Fir'aun. Karena memang ini dakwah ya, dakwah. Jadi seperti Nabi Musa ini memang dakwah dengan keluarganya sendiri. Walaupun Fir'aun ini adalah anak angkat, Fir'aun ini adalah ayah angkat, Musa sebagai anak angkat, tapi ketika berdakwah, ketika menyampaikan sesuatu yang hak, maka ini harus disampaikan. Dan memang kulil haqqa walau kana murran, ya, sampaikan yang hak walaupun itu pahit. Kemudian akhirnya singkat cerita kepada Nabi Musa, Fir'aun ini justru bermusuhan, yang akhirnya endingnya adalah ketika sudah terjadi bentrokan yang sangat dahsyat, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa pada saat itu sudah mempunyai kaum, sudah mempunyai sahabat, sudah mempunyai umat sekitar 500.000. Ya, jadi asalnya Nabi Musa ini dilawan oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Wahai Musa, kalau engkau benar-benar mempunyai Tuhan dan engkau sebagai nabi atau rasul, maka pasti kamu akan bisa melawan tukang-tukang sihirku. Tukang sihir dipanggil semuanya oleh Fir'aun dan kemudian diadu oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika tukang sihir ini dipanggil oleh Fir'aun dan tongkat-tongkat daripada tentara ini menjadi ular-ular yang begitu banyak ya, maka Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, tolong aku bagaimana bisa melawan Fir'aun dan bala tentaranya ini. Maka kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melempar ya, tongkatnya beliau, dan kemudian dilempar oleh Nabi Musa. Ternyata tongkat Nabi Musa ini menjadi ular yang sangat besar dan memakan ular-ular yang kecil-kecil dari tukang sihir Fir'aun. Semua habis, ludes semuanya, dan akhirnya tukang sihir daripada Fir'aun ini justru masuk ke dalam ilmu agama tauhid, yaitu agama Islam, masuk kepada agamanya Nabi Musa alaihissalam, masuk ke menjadi umatnya Nabi Musa, bertaubat seperti itu. Nah, ketika sudah dimakan semua dan para sihir-sihir ini sudah masuk ke agamanya Allah, ikut Nabi Musa semua sebanyak 500.000, maka Fir'aun semakin marah. Karena semakin marah maka brutal sekali Nabi Musa ini akan dibunuh oleh Fir'aun, dan akhirnya lari bersama 500.000 para pengikut yang sampai kemudian di depan Laut Merah. Sampai di depan Laut Merah, bingung lagi ini, bagaimana ya Allah supaya saya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Maka kata Allah, anidrib bi'asokal hajar, maka pukullah, anidrib bi'asokal hajar, pukullah tongkatmu itu wahai Nabi Musa kepada tepi laut itu. Maka kemudian dipukullah oleh Nabi Musa dan terbelahlah laut ini, dan kemudian setelah terbelah menjadi daratan, dan 500.000 daripada pengikut Nabi Musa kemudian masuk ke Laut Merah itu dan diselamatkan oleh Allah sampai ke tepi berikutnya, itu antara benua Afrika dan Asia itu ya, di sana. Nah, sudah sampai ke ujung, kemudian pada saat Fir'aun dan bala tentaranya sudah sampai di pertengahan karena dikejar ya oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul kembali daratan yang tadi buat lewat Nabi Musa dan bala tentaranya, dan kemudian menjadilah air kembali, menjadi Laut Merah kembali, dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat Fir'aun akan mengatakan la ilaha illallah, itu belum sampai kepada illallah, itu sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel.
Dan akhirnya sampai sekarang jasadnya Fir'aun, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, memang aku sengaja untuk menyelamatkan jasadnya Fir'aun untuk menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang sesudahnya. Kemudian ditemukan di zaman setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi jasadnya Fir'aun ini ditemukan justru setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi apa yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu terbukti setelah Nabi Muhammad wafat. Sudah berapa ratus tahun itu dari Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun sudah wafat, itu baru ditemukan di Laut Merah. Jasadnya Fir'aun sampai sekarang di mumi itu sudah diawetkan. Dan itu menjadi pembelajaran bahwa kepada kita bahwa orang yang sombong, takabur, merasa dirinya paling hebat sampai mengaku sebagai Tuhan seperti Fir'aun, maka hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berat sampai kemudian ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah dan jasadnya diawetkan untuk menjadi pembelajaran kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita ceritakan atau kita kisahkan tentang Nabi Musa dan Fir'aun, mulai dari lahir sampai perjuangan beliau. Tapi ingat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, walaupun Nabi Musa dengan Fir'aun ini melawan dakwah dengan Fir'aun yang sangat angkara murka, yang sangat dolim, akan tetapi Nabi Musa masih diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat yang lembut, wa qulu qaulan layyina. Jadi Nabi Musa tidak pernah memakai kekerasan ketika dakwah kepada Fir'aun, orang yang paling dolim zaman itu saja Nabi Musa masih diperintahkan untuk mengucapkan kalimat yang lembut, qaulal layyina. Nah, kita sekarang ini ketika dakwah, mengajak orang, kita juga harus meniru Nabi Musa alaihissalam. Apalagi orang yang kita dakwahi tidak sejahat Fir'aun, dan kita juga tidak sehebat Nabi Musa. Tentunya kita harus dakwah dengan mengajak, tidak mengejek, merangkul dan bukan memukul. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijaksana dan pitutur yang baik. Mungkin itu dulu Mbak Rosi. Baik, Ustaz, nanti kita akan buka kebersamaan dengan pendengar, tapi kita akan jeda dulu sesaat. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami dan sudah ada yang mengirimkan pesan untuk pagi hari ini. Akan kami sampaikan langsung kepada Ustaz Khairul Amin sesaat lagi.
Pendengar program dari Semarang, alhamdulillah pagi hari ini kami masih hadir tentunya dalam kajian religi pagi. Ustadz itu sudah ada yang bergabung bersama dengan kami kali ini melalui WhatsApp. Ada Pak Soekarno yang ada di Jakarta, Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap nabi atau rasul ini tentu sebagai utusan Allah dan diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, manakah yang paling ampuh di antara mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul tersebut dari Pak Soekarno? Ditahan dulu ya Ustadz. Iya. Sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa Pak? Dari Pak Nur. Pak Nur, di mana Pak Nur? Di Semarang. Silakan Pak Nur. Aduh, mau tanya. Misalnya orang buat itu mengatakan bahwa Indonesia juga pernah ada Fir'aun. Yang dimaksud siapa? Dan begitu saja Pak Nur. Ya. Iya, terima kasih Pak Nur yang ada di Semarang. Ustadz, ada 2 pertanyaan. Ini barangkali bisa ditanggapi Pak Nur terlebih dahulu. Ustadz, nanti Pak Soekarno yang ada di Jakarta, Klaten kami bacakan lagi. Dulu orang-orang tua di zaman dulu itu mengatakan bahwa di Indonesia itu ada Fir'aun. Nah, yang dimaksudkan lalu siapa nih Ustadz? Kalau tadi mendengarkan kisah yang disampaikan Ustadz, kok di Indonesia ada Fir'aun? Baik, yang pertama akan kita jawab ya. Jadi Fir'aun ini yang sesungguhnya ya Fir'aun yang memang bermusuhan dengan Nabi Musa itu, dan hanya satu orang ya Fir'aun itu. Akan tetapi ada Fir'aun yang lain ya, Fir'aun yang lain tapi dengan bahasa kinayah atau kiasan. Artinya ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia zalim, maka dikategorikan kinayahnya itu seperti Fir'aun. Ya tentunya ini hanya kinayah itu ya kiasan ya, jadi tidak bisa menunjuk perorangan, dan kita tidak boleh mengklaim seseorang itu ini Fir'aun, ini Namrud. Kalau sudah ada kita ngeklaim seseorang ini Fir'aun, maka kita harus memerangi, dan ketika kita memerangi kita mati maka kita menjadi syahid. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi karena kita itu bukan nabi, apalagi selevel Nabi Musa, dan tidak ada jaminan bahwa kita ini adalah yang paling benar dan orang lain itu yang paling salah, maka tidak boleh kita mengklaim bahwa si A si B ini adalah contoh Fir'aun zaman sekarang. Sekali lagi, kita tidak boleh menghakimi seseorang dan menilai bahwa si A, si B itu adalah Fir'aunnya Indonesia. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ketika kita bermusuhan dengan seseorang, boleh jadi yang salah itu sebetulnya adalah kita. Atau boleh jadi orang lain yang salah, tapi kesalahannya tidak seperti kedoliman daripada Fir'aun yang sesungguhnya. Maka tidak boleh sekali lagi kita menggunakan lakop atau sebutan nama yang provokatif ya. Jadi ketika kita tidak cocok dengan seseorang, atau mungkin kita tidak cocok dengan pemerintah yang ada, atau di zaman dulu mungkin waktu kita kecil ada yang mengatakan oh ini si A ini adalah Fir'aunnya Indonesia, yaitu hanya klaim semata. Jadi yang paling berhak untuk mengklaim bahwa ini adalah orang zalim seperti Fir'aun, itu yang tahu persis adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mbah-mbah kita itu sebetulnya memberikan pembelajaran kepada kita. Fir'aun yang dimaksud pada saat itu juga tidak menunjuk seseorang, tapi supaya menjadikan kita itu lebih waspada, lebih berhati-hati supaya jangan sampai menjadi seorang pemimpin seperti Fir'aun. Nah, ini adalah pesan-pesan moral daripada mbah-mbah kita. Sekali lagi, tidak boleh kita mengklaim seseorang yang tidak sama pendapatnya dengan kita, atau orang yang zalim pun sekalipun zalim, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah Fir'aunnya Indonesia. Wong sama-sama anak bangsa, jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa dia itu adalah Fir'aunnya Indonesia. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mukjizat ya. Iya, mukjizat yang paling ampuh di antara mukjizat-mukjizatnya para nabi rasul tersebut siapa Ustaz? Baik, jadi sebetulnya untuk mukjizat ini semua punya kelebihan dan tidak boleh dibanding-bandingkan antara mukjizat yang satu dengan yang lain, karena hakikatnya sama.
mukjizat itu adalah suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk mengalahkan musuh, ya. Jadi seperti Nabi Musa punya tongkat, tongkat itu bisa membelah lautan menjadi daratan, daratan menjadi lautan, kemudian juga bisa untuk apa? Untuk mencari daun, ya, nebang-nebang daun itu seperti pisau. Jadi tongkatnya Nabi Musa ini untuk apa saja bisa, ya. Ketika ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Maka Nabi Musa menjawab, "Qala hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Nabi Musa menjawab, ini adalah tongkat yang bisa untuk menebas daun-daunan untuk memberikan makan kepada kambing-kambingku dan untuk apa saja. Ini disebutkan di dalam surat Toha itu ada. Nah, ketika Nabi Musa bisa menjadikan tongkatnya menjadi ular, membelah lautan menjadi daratan, daratan menjadi lautan, maka itu adalah mukjizatnya Nabi Musa, yang memang pada saat Nabi Musa menggunakan mukjizat itu ya karena memang kebutuhan. Karena pada saat lawannya itu menggunakan sihir-sihirnya itu menggunakan tongkat, maka Nabi Musa juga diberi tongkat. Nah, seperti Nabi Muhammad SAW mempunyai mukjizat juga, yaitu bisa membelah bulan menjadi dua dan ditarik dari atas ke bawah, dari langit ke bumi, kemudian dibelah dan sebelah separuh yang kanan itu dimasukkan ke kantong jubah sebelah kanan, dan belahan bulan yang sebelah kiri dimasukkan ke dalam kantong jubah sebelah kiri. Ini kan juga luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Bahkan Nabi Isa itu spektakuler sekali. Mukjizatnya itu tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tapi menghidupkan orang yang mati. Coba bayangkan, ini kan sangat spektakuler, ya. Nah, akan tetapi karena Nabi Muhammad ini menjadi khataman nabiyyin, penutup daripada para nabi, dan Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terpilih menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpin nabi dan pemimpin rasul, maka mukjizat yang paling besar yang sampai sekarang itu masih terus berlangsung itu adalah Al-Qur'anul Karim. Sehingga kalau boleh kita letakkan mukjizat yang teratas itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Buktinya sampai sekarang Al-Quran masih banyak dihafal oleh santri, dihafal oleh para ustadz. Alhamdulillah sampai sekarang satu huruf pun Al-Quran itu tidak ada yang lewat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang terhapus, dikarenakan banyak sekali orang yang hafidul Quran. Sudah hampir 15 abad yang lalu, tapi mukjizatnya Rasulullah Nabi Muhammad yaitu berupa Al-Quran masih tetap langgeng sampai sekarang. Kesimpulannya, yang terhebat, yang tertinggi, yang sampai sekarang itu masih berlangsung itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Qur'anul Karim. Seperti itu. Baik. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, boleh mendengar di 0248316686 atau di 0816666886. Sesuai dengan tema untuk kali ini, topik kali ini adalah kisah dari Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ini mau bertanya Pak Ustaz, ya. Apakah benar bisa itu hanya terjadi satu kali saja puasanya? Artinya tidak bisa terjadi hanya sekali Nabi Musa bisa berlalu, setelah itu tidak bisa lagi berlalu selama-lama. Apakah benar pendapat seperti itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar mukjizat itu hanya satu kali, Ustaz? Betul sekali. Jadi mukjizat ini kan tujuannya untuk melemahkan musuh. Jadi tongkatnya Nabi Musa, andai kata sekarang itu masih ada, maka ketika dipergunakan oleh orang zaman sekarang untuk membelah laut, dia tidak akan menjadi daratan. Ketika membelah daratan juga tidak akan menjadi laut, atau dilempar kemudian ingin menjadi ular, ya tentunya sudah tidak fungsi lagi. Jadi sebetulnya ini hanya media saja, ya. Tongkatnya Nabi Musa ya tongkat biasa, cuman dengan izin Allah kemudian tongkatnya Nabi Musa itu menjadi ular, membelah lautan, dan ketika
dipukulkan di batu kemudian memancar 12 mata air itu ya. Nah, ini berarti artinya kemujizatan daripada para nabi dan rasul itu ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, maka Allah menghendaki yang lain, yaitu untuk tidak berfungsi sebagaimana yang pernah difungsikan oleh para nabi dan rasul yang diberikan mukjizat. Berarti ini menunjukkan bahwa benda itu sebetulnya tidak ada arti apa-apa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya tongkatnya Nabi Musa ya, misalnya gamisnya Nabi Yusuf yang kemudian diusapkan di wajahnya ayahnya, yaitu Nabi Ayub yang pada saat itu buta dan kemudian melek lagi, sembuh lagi. Nah, itu andai kata komisnya, jubahnya beliau masih ada, ya tentunya tidak bisa disamakan kemudian untuk menyembuhkan orang yang buta juga tidak seperti itu. Jadi tujuannya mukjizat ini adalah untuk melemahkan musuh pada saat berhadapan-hadapan. Jadi tidak bisa kita itu menggunakan itu seenaknya ya, kemudian kita gunakan seperti mainan, itu tidak. Nah, kecuali mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Qur'anul Karim yang sampai sekarang masih terjaga. Itu selagi masih ada orang yang hafidul Quran, itu artinya kita menyambungkan mukjizatnya Nabi Muhammad, menjaga mukjizatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Pendengar, kami masih akan bahas kembali. Kami akan lanjutkan lagi sesaat lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah diam. Baik Ustaz, ini sudah ada yang bergabung kembali bersama dengan kita pagi hari ini. Oh, ini pas sesuai dengan tadi yang baru saja disampaikan oleh Ustaz ini dari Pak Rodi yang ada di Gubuk. Assalamualaikum Pak Ustaz, bila tongkatnya Nabi Musa masih ada, apa masih ampuh ketika masih pada zaman itu? Ini pertanyaan dari Pak Rodi, nanti bisa ditanggapi juga Ustaz. Ini dari Pak Sulhan Hadiwarno yang ada di Kudus. Assalamualaikum Pak Ustadz, bisa dijelaskan bedanya mukjizat dengan maunah? Bisakah ini dipelajari oleh umatnya? Kemudian bagaimana caranya secara syar'i? Silakan Ustadz, Pak Rozi dan juga Pak Tuhan Hadiwarno. Baik, kita ulangi sekali lagi bahwa keampuhan suatu benda yang pernah dilakukan atau sudah dipraktekkan oleh para nabi dan rasul yang mendapatkan mukjizat dari Allah, seperti Nabi Musa tadi ya dengan tongkatnya, itu tidak bisa terulang kembali oleh kita manusia biasa. Jadi andai kata ada tongkatnya Nabi Musa di tangan kita, maka kita tidak bisa serta-merta kemudian kita menggunakan itu supaya membelah lautan atau mungkin kita lempar kemudian jadi ular, itu tidak boleh itu. Maka kalau seperti itu seperti mainan nanti ya. Nah, jadi semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu kegunaannya adalah untuk melemahkan musuh, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga Nabi Musa diberikan media yaitu berupa tongkatnya itu untuk melemahkan musuhnya. Jadi kalau kita yang menggunakan tentunya sudah tidak bisa seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa ya. Kemudian yang kedua tadi tentang mukjizat dan maunah. Baik, mukjizat itu kalau dengan maunah itu kalau sudah terjadi itu hampir sama ya, atau boleh katakan samalah hasilnya. Cuman mukjizat ini diberikan kepada nabi dan para rasul. Kalau maunah itu untuk orang biasa. Ya, kalau untuk para wali namanya karomah.
tapi hasilnya sama-sama keajaiban ya. Jadi kalau sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mustahil itu ternyata terjadi pada para nabi dan para rasul, maka disebut dengan mukjizat. Jadi keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul disebut mukjizat. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasih Allah, waliullah, disebut dengan karomah. Dan sesuatu yang istimewa, keajaiban yang diberikan kepada orang muslim biasa itu disebut dengan ma'unah. Ma'unah artinya pertolongan. Jadi andai kata ada orang biasa kemudian ketika mendapatkan satu musibah di pedesaannya kemudian dia selamat, maka dia sedang mendapatkan ma'unah ya. Kecelakaan yang lain meninggal, dia selamat, itu berarti mendapatkan ma'unah. Ada beberapa klaster yang kena virus corona, yang lain meninggal semua, dia masih sehat, dia masih hidup, diselamatkan oleh Allah. Nah, maka itu juga ma'unah dari Allah. Pendek kata Mbak Rosi, itu asal sesuatu pertolongan yang datang dari Allah kepada kita itu disebut dengan ma'unah ya. Jadi ma'unah ini adalah satu keistimewaan atau keajaiban yang tidak terduga yang diberikan kepada muslim biasa ya, tidak harus nabi dan rasul. Kita pun juga sewaktu-waktu mendapatkan ma'unah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik. Kami lanjutkan lagi Ustaz. Kali ini ada Pak Reski Maulana Zainuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Apakah laut merah itu sekarang masih ada? Dan apakah warna merahnya itu seperti merahnya kain bendera? Baik. Ya, merahnya ya seperti merah ini ya Bu. Jadi bukan merah seperti merah darah, bukan. Jadi laut merah itu sebetulnya hanya sebutan ya. Jadi ya lautnya memang airnya merah, tapi tidak seperti merah bendera, merah darah, itu tidak. Dan sampai sekarang masih ada ya laut merah itu. Kalau kita ke Mesir misalnya, ketika ada paketan umroh itu bisa kok ya, sampai ke Turki, peninggalan para nabi juga masih ada di Hagia Sophia namanya. Itu juga banyak peninggalan nabi itu yang masih disimpan di sana. Ada air minumnya nabi, rambutnya nabi, pedangnya nabi, pakaian besi nabi itu masih ada. Termasuk laut merah itu juga dipagar ya, di sana sudah disterilkan dan ini menjadi wisata juga ya di laut merah itu. Masih ada Mbak, cuman warnanya juga tidak seperti warna merah yang darah itu, tidak, atau warna bendera, tidak. Iya. Ustaz, ini sudah ada lagi yang bergabung dari Pak Arya dari Semarang. Ini barangkali menanggapi tadi soal Fir'aun di akhir hayatnya ini Ustaz. Orang yang meninggal dunia dianjurkan membaca la ilaha illallah. Seandainya tidak membaca lafal itu, membaca apa Pak Ustaz? Terima kasih. Iya. Jadi tanda orang itu husnul khotimah secara lahiriah itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Tapi andai kata tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mungkin sakit yang sangat berat sehingga tidak bisa mengucapkan kalimat itu, tapi asal matinya meninggalkan iman yang kuat, ibadah yang tekun, pokoknya dia ketika mati itu dalam keadaan baik itu, maka bisa disebut dengan husnul khotimah. Jadi tidak harus ketika disebut husnul khotimah itu orang yang matinya selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Memang keinginan kita seperti itu ya, supaya Allah menuntun kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi tidak semua kan orang meninggal dunia bisa mengucapkan kalimat itu. Maka kita selalu berdoa supaya Allah menuntun kita ketika akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi andai kata ada orang itu meninggal tidak mengucapkan kalimat itu, asal gembol iman, menjadi orang yang ahli ibadah semasa hidupnya, maka dia masuk kategori husnul khotimah. Seperti itu. Baik Ustaz, kita sudah mendekati usai untuk pagi hari ini. Silakan untuk diberikan penutup Ustaz terkait dengan kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Baik, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa adalah sosok nabi yang menjadi teladan untuk kita supaya kita teguh kuat bagaimana mengajak orang lain dari yang
meninggalkan Allah menjadi menuju kepada Allah. Dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, semua itu adalah perjuangan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengajak Fir'aun yang dolim, yang sangat angkara murka, Allah masih memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata yang baik, wa qulu qawlan layyina, dan katakan kepada Fir'aun dengan kalimat-kalimat yang lembut. Allah tahu sebetulnya Fir'aun tidak akan beriman, tapi Allah tetap memerintahkan Nabi Musa untuk mengajak kepada Fir'aun untuk berbuat baik, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan kita mengajak orang lain, yang pertama kita harus dengan ucapan yang baik, yang lembut, dan yang kedua tidak patah arang ketika kita mengajak orang lain dari yang tidak baik menjadi baik. Yang jauh dari Allah kita dekatkan dengan Allah, yang jauh dari kebaikan kita dekatkan kepada kebaikan, yang jauh dari ulama kita dekatkan dengan para ulama, yang tidak pernah beribadah kita ajak supaya menjadi orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keriduan, kepada kita juga mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sehat walafiat, panjang umur, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan dari penyakit, menjadi orang yang istiqomah dalam ibadah, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Demikian, mari kita akhiri dengan bacaan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Mbak Rosi yang menemani saya. Semoga juga bermanfaat untuk para pendengar. Mari kita amalkan bersama. Semoga Allah ridho kepada kita. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Khairul Ya, Amin sama-sama, atas Mbak. waktunya pagi hari ini. Insya Allah juga sangat-sangat bermanfaat untuk pendengar untuk terus memperdalam ilmu Islam kita tentunya dalam kajian refleksi pagi. Kami akhiri untuk kebersamaan pagi hari ini.